Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir baik sipil maupun militer, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Saya tadi menikmati betul apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dawamul Ma'arif. Tadi saya sampai di sini di rumah itu sekilas mendengar apa yang beliau sampaikan, walaupun dalam bahasa Jawa. Saya tadi sambil minta petunjuk kepada Allah, mudah-mudahan paham bahasa Jawa, tapi saya bisa memahami dan mencerna. Kata beliau Kiai Dawam bahwa acara seperti ini itu tujuan utama dan pertamanya adalah mendoakan orang-orang yang sudah wafat, karena cepat atau lambat kita pasti akan sama dengan mereka. Ibu, Bu, baca di belakang saya ini. Ini haul yang ke-34. Tahun depan itu haul yang ke-35 kalau ibu hidup. Pak, Bapak, ini haul ke-34. Tahun depan haul ke-30 kalau Bapak hidup. Kalau ibu mati, ya tadi yang dipocong sama yang dibopong tadi itu, terus ibu lebih dulu dari saya tidak apa-apa, Bu. Kalau didahului soal itu tidak apa-apa, saya ikhlas. Ya, kalau ibu mau duluan itu tidak apa-apa, saya belakangan, di belakang tidak apa-apa. Haul tahun yang akan datang itu haul yang ke-35 kalau kita hidup. Kalau kita mati, tahun depan itu tetap di sini yang ke-35, tetapi buat keluarga kita itu haul kita yang pertama, Pak. Ibu tadi baca tahlil kan, doakan orang meninggal kan, ada jaminan besok ibu masih hidup? Tidak ada yang tahu. Mungkin kita sekarang baca tahlil untuk orang yang sudah wafat, besok itu tahlilan kita malam pertama tidak ada yang jamin. Biar kiai gagah, biar polisi gagah, biar tentara gagah, biar orang kaya gagah, semuanya mati. Nggak ada orang yang nggak mati, itu nggak ada. Maka acara kayak begini nih, bapak-bapak, ketika saya hadir, ini saya aneh, Pak. Saya bulan ini kali yang ketiga saya datang ke Tegal. Uniknya semuanya di kuburan. Betul toh? Saya minggu yang lalu itu acara malam-malam, Pak. Saya tanya, ini daerahnya apa namanya? Tegal Kubur, Pak. Kenapa Tegal Kubur? Karena selapangan itu kuburan. Kalau di sini masih enak, kuburannya ada pagernya. Saya lewat di sana itu, di kanan kuburan, di kiri kuburan, belok ke sana kuburan. Saya mikir,
kalau salah jalan sampai ke akhirat saya ini. Kenapa? Kanan kirinya kuburan. Tapi gara-gara sering datang ke kuburan, itu pasti orang yang rajin datang ke kuburan bisa memaknai bahwa sekarang cantik, sekarang gagah, sekarang kaya, sekarang berkuasa, nanti cepat atau lambat wa anna ila rabbikal muntaha, ujungnya pasti berjalan menuju Allah lewat yang namanya mati. Maka saya kalau datang ke acara haul seperti itu, ini saya merasa bangga, Pak. Bangga di mana? Bangga dengan ajaran yang diajarkan, yang ditanamkan oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh mbah-mbah kita. Ini acara haul model kayak gini, Pak. Ini cuma ada di Indonesia. Di negara lain tuh nggak ada. Ibu kalau punya uang, bu punya uang nggak? Hah? Kalau ibu punya uang, terus bisa jalan-jalan, Bu, ke Maroko di Afrika Utara yang berbatasan dengan Samudra Atlantik, sampai ujung Papua Indonesia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, hampir separuh dunia itu umat Islam semua, itu dari Maroko sampai Merauke. Itu nggak ada di negara muslim manapun haul bentuknya kayak gini, nggak ada. Doakan orang meninggal ada, tapi ngumpulin orang, doa sama-sama, siang-siang pasang tenda, datengin kiai jauh-jauh, ada anggur, ada pisang, ini betul-betul cuma Indonesia, Bu. Tapi saya kadang-kadang jadi bangga bahwa tradisi, kebiasaan, budaya ini kan sebetulnya, Pak, ini bukan ibadah berdiri sendiri. Nggak ada ayat Quran yang bikin haul tuh, nggak ada langsung. Hadis haul tuh nggak ada. Tapi ulama nanti membaca sekian banyak hadis, membaca sekian banyak ayat Al-Quran, nanti disimpulkan, oh ayat ini nyuruh ingat mati, oh hadis ini nyuruh ingat mati, ayat ini suruh mendoakan yang sudah mati, hadis ini berwasiat tidak ada amalan yang paling ditunggu sama yang sudah mati kecuali kiriman pahala dari yang masa hidup. Maka semua ayat ini sama orang tua kita dibentuk jadi acara namanya haul. Ibu-ibu kalau ndak ada haul, ndak ke kuburan kan, Bu, ibu-ibu nih, kalau tadi ini kan tahu hari Rabu ini mau ada acara di kuburan haul akbar. Tahu-tahu tadi waktu narik udung di lemari ibu, tahu-tahu duit jatuh, Bu. Nggak banyak sih, 100 juta. Kira-kira jadi ke kuburan apa ke Semarang, Bu? Kira-kira kalau tadi narik udung, tahu-tahu ada uang jatuh 100 juta. Kira-kira ibu ke kuburan sini atau ke mall apa di Tegal itu, Pacific Mall? Hah? Apa ke Rita? Apa ke Transmart? Kira-kira ibu kemana? Hah? Yang bohong suaminya kawin lagi, Bu. Kita ini kadang-kadang lupa sama doa. Tapi gara-gara ada acara kayak begini, kita jadi datang mendoakan yang sudah meninggal. Ini sebetulnya budaya, tradisi, tapi bersumber dari agama. Dan itu orang Indonesia, itu hebat, Pak. Ya, saya kasih contoh nih sebelum ngaji supaya paham betapa leluhur kita, kakek moyang kita itu membuat tradisi-tradisi itu sejatinya itu bersumber dari ajaran agama, sehingga nanti praktek keagamaan itu mudah untuk dikerjakan karena berjalan dengan budaya dan kebiasaan. Saya punya anak, Bu. Anak saya itu suka sama sejarah.
Jadi kalau lagi liburan itu senangnya diajak ke tempat-tempat bersejarah. Kadang-kadang ke Borobudur, ya. Saya pernah, anak saya itu kepengen tahu, Abi, Majapahit itu yang menguasai Nusantara itu kan di Mojokerto. Iya nak, kita ke sana yuk, kan sekarang dibangun Pak miniatur Majapahit di Trowulan itu bagus Pak. Bahkan saya kadang-kadang mikir ya, tata kota yang dibangun oleh Gajah Mada itu lebih bagus dari tata kota yang dibuat bupati sama wali kota sekarang. Jadi masuk ke Majapahit itu jalanannya semua pada masa itu batu yang kuat diinjek sama cikar-cikar sapi yang berat-berat. Jadi konon kabarnya masuk Majapahit itu tidak ada jalan rusak. Saya masuk ke kuburan ini, jalannya lumayan Pak di situ ya. Ya, jalannya itu kalau orang sakit encok itu berasa itu. Kalau orang hamil saya takut juga itu kalau nggak direm itu bisa lahiran. Nah, ya itu. Ya, mumpung datang kan begitu ya. Nah. Karena tadi saya dikasih cerita, kampung ini anggota dewannya 4 Pak. Tapi aspalannya agak masuk angin. Nggak apa-apa, beliau ini sahabat saya, sudah sering foto. Beliau ini kan bukan yang punya uang Pak. Yang punya uang tuh negara. Beliau itu yang punya suara, kan gitu toh. Kalau ini ngamuk, bupati denger. Kalau saya ngamuk, bupati nggak denger. Kalau ini yang ngamuk, diganggu politik anggaran wali kota bupati. Nanti mudah-mudahan hal ke-35 nanti jalanannya bagus. Mudah-mudahan kalau nanti jalannya bagus dipilih lagi, kan gitu. Kalau jalannya tidak bagus pilih orang lain, kan gitu, selesai sudah hidup. Jadi bapak-bapak, masuk ke Majapahit itu jalannya bagus. Ya, saya kalau masuk ke sana Pak, ke tempat bersejarah itu pasti bayar orang yang ahli sejarah, namanya guide, petunjuk. Jadi saya nanya, Istana Majapahit di mana? Kalau ke Borobudur jumlah cungkupnya itu berapa? Kan tidak semua orang tahu. Selesai dari situ, ini mau pidato saya. Selesai dari Majapahit itu, saya bilang sama anak saya, nanti nak kita harus cepat pulang ini. Kenapa? Saya ada pengajian di Jogja. Ayo udah pulang Abi. Ini kejar udah lama ini Pak. Begitu sampai di Jogja, itu asar. Mau asar, lewat asar. Saya bilang sama anak saya, ayo kita sholat cari masjid. Anak saya ngomong, tapi masjidnya Abi harus masjid yang bersejarah. Maka saya ajak ke Masjid Gede Kauman di Jogja itu. Begitu masuk masjid itu, anak saya itu megang tangan saya. Abi, nggak bayar orang. Untuk apa kata saya? Untuk menerangkan masjid. Saya bilang sama anak saya, nah bapakmu ini tiap hari ke masjid. Bapakmu ini sekurang-kurangnya kiai. Hatam fikihnya masjid di Fathul Qorib itu tahu saya. Mau tanya apapun soal masjid, bapakmu ini orang masjid. Jadi nggak usah nyewa orang. Oh gitu, anak saya diam. Ya sudah, sholat Pak. Selesai sholat, anak saya itu narik tangan saya. Bi, masjid ini unik, aneh. Apa nak? Lihat dindingnya. Jadi waktu saya sholat, di tempat saya sholat itu, dindingnya, ornamen gambarnya, itu gambar buah salak. Nggak ada ya salak di sini ya. Tapi ibu tahu kan buah salak? Tahu kan? Nah, gambarnya itu salah. Ini kejadian kira-kira ada mungkin 20 tahun yang lalu. Gambarnya itu salah. Karena gambar masjid itu salah, anak saya itu bilang, Bi, aneh masjid ini. Kenapa nak? Kok gambarnya salah? Anak saya itu punya pikiran kalau di masjid itu yang pantas tuh kurma. Karena ada orang yang membayangkan begitu Pak, kalau kurma itu buahnya orang Islam, kalau cemara itu pohonnya orang Kristen. Itu salah. Kalau kurma Islam, cemara Kristen, kasihan burung gereja. Begitu. Begitu datang ke masjid mau cari hidayah, diusir sama sampean. Kenapa? Kamu burung gereja bukan
islami itu kurma. Padahal kurma itu tidak ada urusan langsung dengan Islam. Bapak nih sekedar ngajarin, Pak. Kalau puasa itu kan diajarin, kalau berbuka itu sunnahnya yang manis-manis. Bu, kalau maghrib mandi, ya, kalau maghrib dandan. Jadi suaminya ngeliat ibu tuh manis gitu loh. Ini kalau habis maghrib pahit betul bini kita. Berbuka itu kata Rasulullah yang manis-manis. Maka Nabi waktu berbuka itu berbukanya pakai kurma. Pertanyaannya, kita di Tegal boleh jadi kan nggak ada kurma, boleh nggak berbuka pakai kolak ubi? Boleh. Kenapa? Dia manis. Kenapa Nabi pakai kurma? Karena Nabi nggak ke Suradadi. Coba Nabi ke Suradadi, mungkin berbuka pakai durian montong, Pak. Kenapa? Di Madinah nggak ada, paham Bu? Jadi ibu maghrib mau makan kurma, mau makan jambu, mau makan pisang, mau makan kolak, mau makan bubur kacang hijau, itu selama yang manis-manis sudah sama dengan Rasulullah. Jadi nggak ada yang namanya buah yang harus ada di masjid namanya kurma. Tapi anak saya pikirannya begitu, harusnya yang digambar nih kurma, buahnya Nabi. Saya waktu itu terbawa suasana. Saya bilang, benar juga ya, kenapa kok gambar masjid ini salah? Bukannya kurma atau minimal anggur. Anggur kan ada di Quran. Atau jahe, zanzabil ada di Quran. Kenapa ini jadi salah? Saya nggak bisa jawab. Kata anak saya, kenapa tuh Bi? Nggak tahu nak, kan saya juga bilang cari yang ngerti sejarah masjid. Abi sok tahu sih katanya. Saya betul-betul nggak bisa jawab, Pak. Kebetulan di situ itu ada orang pakai belangkon, pakai baju lurik gitu, beskap gitu, sarung batik. Ini saya pikir kayaknya ketua masjidnya. Saya tanya, Mas, mohon maaf Mas, saya mau tanya, ada apa Pak? Mas pengurus masjid? Enggak, saya pengurus masjidnya. Saya tanya, Mas, saya mau tanya, apa Pak? Katanya, ini dinding di sini, kenapa kok gambarnya salak? Orang itu jawab, ini Pak digambar salak karena ada hadisnya. Saya dengar dia bilang ada hadis tentang salak, itu saya merasa mendadak goblok. Karena selama saya ngaji, ini ada Kiai Dawang, nggak tahu kalau ilmunya beliau ya, apa ada di semua riwayat hadis bicara tentang salak tuh ada nggak? Nggak ada, karena Nabi nggak pernah ke Indonesia. Coba Nabi di Magelang, lu lihat salak pondok, mungkin bikin hadis, barang siapa makan salak pondok 3 kali sehari dakhalal jannah misalnya. Tapi Nabi kan nggak pernah ke sini, Nabi nggak pernah tahu buah yang namanya salak. Maka contohnya selalu dalam hadis, dalam Quran, kalau nggak kurma, anggur, delima, ya model-model kayak gitu, nggak ada salak. Saya tanya, Mas, saya nanya serius ini, kata saya, ini kenapa gambarnya salak? Kata Mas tadi ada hadisnya. Saya tanya, hadis apa Mas? Jawab, begini Pak, tempat yang Bapak sholat tadi itu dengan anak Bapak, itu di masa dulu Kesultanan Mataram, itu tempat kiai ngajar. Dulu kan nggak ada madrasah Pak, nggak ada sekolah. Jadi kiai kalau mau ngajar itu mesti di mana? Di masjid. Nah di masjid itulah, di tempat yang Bapak sholat itu tempat kiai pengajian dulu. Saya bilang, apa kaitannya ngaji sama salat? Orang itu jawab, apa Bapak nggak tahu? Dia nggak tahu kalau saya kiai Pak. Apa Bapak nggak tahu bahwa hadis yang menunjukkan keutamaan melangkahkan kaki berangkat ke majelis ilmu
Nabi itu bilang, Bu, barang siapa melangkahkan kakinya untuk belajar ngaji, kayak ibu dari rumah nih, mau denger pengajiannya Kiai Dawam, mau denger ilmu dari saya pengajian, maka langkah kaki yang ibu gerakkan dari rumah ke sini, itu nanti Allah balas dengan kemudahan langkah kaki ibu masuk ke dalam surga. Kata orang tadi, Pak, bukankah hadis Nabi yang mendorong orang untuk rajin berangkat ke majelis taklim itu bunyinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan. Masya Allah, saya dengar itu Pak Dewan merasa bodoh mendadak saya. Ya, iya ya kata saya, kenapa saya nggak pernah terfikir gitu untuk menjadikan salak simbolnya pengajian. Loh, itu kan simbol, Bu. Ibu tahu kan? Di sini saya baru tahu banyak pengrajin melati. Melati itu kan biasanya bunga untuk mengekspresikan kebahagiaan. Lawannya bunga Kamboja ini. Ibu nih, bu, dulu masih muda nih, masih muda, cantik, ya. Ada laki-laki ngasih bunga melati, tandanya cinta. Ada laki-laki ngasih ibu bunga Kamboja, artinya didoakan cepat mati. Kenapa? Ini bunga Kamboja, jangan salah ngasih bunga. Nikahan bunga Kamboja. Kadang-kadang ada orang begitu, Pak. Saya pernah datang ke acara pernikahan, mau akad nikah itu loh. Koriknya itu baca ayat kematian. Saya curiga, ini jangan-jangan pengantin perempuannya ini ditaksir sama korik tapi ditolak gitu. Makanya bicaranya itu kematian aja, nggak sesuai. Nih, Bu. Jadi kalau ada bunga melati, itu namanya simbol cinta. Ada bunga Kamboja, itu simbol duka. Bendera Indonesia itu simbol, merahnya berani, putihnya suci. Maka salak ini, kata orang Jogja tadi, itu kami jadikan simbol, Pak. Begitu orang ngelihat salak, ingat majelis taklim. Masya Allah, ini kan budaya bagus. Kalau ibu lihat salak, ingat harganya. Coba orang dulu tuh ngelihat salak, ingat hadis man salaka. Saya tanya, loh, kenapa enggak ditulis saja, Pak? Kalau ditulis, Pak, kata orang Jogja, itu hadis panjang, sulit dihafal. Kalaupun sudah hafal, sulit diingat. Kalaupun sudah diingat, itu bisa lupa. Tapi kalau saya ambil salaknya saja, langsung ingat, oh ini man salaka, pokoknya cari ilmu. Saya pikir-pikir ini budaya keren juga ini. Mestinya masjid-masjid sekarang ganti gambarnya salak. Yang menarik itu, Pak, saya kan terus jalan keluar dari masjid itu. Di selasarnya itu, pintu keluar itu, sebelum keluar banget, masih keluar dari gedung masjidnya, tapi masih ada emperannya. Itu ada gambar wajik. Ibu tahu kue wajik enggak, Bu? Yang manis itu, pakai ketan itu digambar di dinding masjid. Anak saya narik tangan saya, Bibi, lihat, aneh, kok gambarnya wajik. Saya tidak berani jawab karena tadi salah, ada hadisnya. Saya kepikiran, nih wajib ada apanya ini, kata saya. Maka orang tadi kan nganterin saya panggil, mas, ini kenapa mas gambarnya wajib? Jawab dia, itu ada ayatnya, Pak. Saya dengar ada ayatnya, itu stres, Pak. Kalau hadis saya tidak tahu, itu wajar, karena hadis Nabi itu banyak, tidak ditulis dan dikumpulkan dalam satu kitab. Mungkin ada hadis yang ada di Sahih Bukhari, mungkin ada yang di Sahih Muslim, mungkin ada yang di Sunan At-Tirmizi. Maka saya untuk tahu hadis, saya butuh membaca banyak kitab. Tapi kalau Quran cuma satu, Quran ya
segitu-segitu aja. 6.236 ayat dibagi pada 114 surah, membentuk 30 juz, diawali dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu Quran tidak berubah. Saya yang kiai itu mikir-mikir, masa iya ya ada ayat wajib saya ndak tahu itu gimana. Tapi karena saya sudah kalah dengan orang tadi, saya tanya, ayat apa mas? Katanya begini pak, katanya tempat yang ada gambar wajibnya itu dulu zaman Kesultanan Mataram, itu tempatnya para kadi hakim memutus perkara, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Jadi kalau sekarang tempat itu pengadilan negeri, saya tanya, lalu apa urusannya dengan wajib? Ayat pak, ayat dalam Al-Quran yang berbunyi wajib ya, yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ayat itu maknanya dalam. Nanti pada hari kiamat nih pak, semua orang, saya, bapak, semua, masing-masing orang itu sama Allah akan dihadapkan dengan neraka jahanam. Nih saya ini nanti pak, semua manusia itu ayatnya dua. Yang pertama diperlihatkan nerakanya, terus Allah katakan, untung dulu kamu rajin ngaji di Tegal, sholawatan di Tegal, karena kamu rajin sholawat, kamu rajin ibadah, maka tempatmu yang mengerikan di neraka itu Allah tukarkan dengan kebun yang indah, istana yang megah di surga. Sebaliknya orang yang ahli maksiat dilihatkan sama Allah surganya yang indah. Ini loh surga, sayang surga yang bagus ini kamu tukarkan dengan kenikmatan dunia yang fana di Tegal dulu, maka kamu tidak masuk ke sini tapi masuk ke neraka. Jadi kata orang tadi, ini pak sama Sultan Mataram ditaruh wajib supaya semua hakim ingat, jangan main-main dengan hukum. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau bermain-main dengan hukum, ingat ada neraka jahanam. Saya dengar itu kepengen jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, semua kantor saya tempelin wajib agar pejabat di negeri ini tidak ada yang berani bermain-main dengan hukum. Ini yang tepuk tangan nih biasanya yang gak ada bansos ini. Yang gak dapat bansos ini, yang suka ditilang ini, yang tepuk tangan biasanya ini. Bu, hebat kan? Gara-gara inget wajib, aparat negara itu betul-betul menjaga amanah jabatannya. Kalau sekarang itu kan orang-orang kehilangan barokah. Sekarang orang hilang barokah kok. Di Indonesia itu yang hilang tuh berkah bu. Bukan kekayaan, bukan kehebatan, bukan ilmu. Yang hilang tuh berkah. Contoh, ada orang ahli hukum kena hukuman. Coba pikir-pikir, ahli hukum kena hukuman. Orang yang kerjaannya menghakimi dan menghukumi sekarang dihukum. Itu tidak masuk akal saya. Tapi hari ini terjadi. Benteng keadilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berapa hakim MK, berapa hakim agung yang terpaksa hari ini masuk ke dalam penjara karena berani bermain-main dengan kebenaran di negeri ini. Jadi dulu itu orang tua kita keren. Saya cita-cita pak, cuman kayaknya enggak tercapai. Saya kalau jadi presiden, baju seragam saya gedein wajib di depannya.
wajib wapres saya. Kalau Mas Gibran mau pasangan sama saya nanti, ya, saya presidennya, Mas Gibran wapresnya, ya, saya mau Mas Gibran. Yuk kita setiap hari pakai wajib. Saya kepengen bicara sama Jenderal Listio untuk Kapolri. Mas Jenderal, bagaimana kalau seragam kasih wajib semuanya? Semua partai gambarnya wajib semua. Kenapa? Agar setiap pemilu tidak ada lagi bermain-main dengan yang namanya pilihan rakyat. Bagus nggak? Cuman wajib ngingetin kita sama neraka. Sekarang ayat kursi, tinggal kursinya. Nggak tahu ayatnya kemana itu. Kalau mau kampanye, mau pemilihan, rajin baca ayat kursi. Begitu dapat kursi, ayatnya nggak dibawa, Pak. Kenapa Bapak tertawa? Saya curiga kalau Bapak tertawain. Kayaknya punya pengalaman panjang nih sama pilkada di masa reformasi ini. Bu, itu yang namanya simbol. Simbol itu kalau dipahami maknanya dalam. Saya jalan 3 aja lah. Kalau saya terangin semua masjid ngajinya sampai asar nanti, ya. Keluar saya. Begitu keluar dari masjid tadi itu, anak saya narik kok tangan saya lagi. Lihat. Di halaman masjid, keluar masjid itu lurus Pak, kanan kiri 2 itu ditanami pohon sawo. Sawo, tahu sawo enggak Pak? Sawo yang coklat itu, yang manis. Nah, ditanami pohon sawo. Kata anak saya, lihat nih, pohonnya cuman sawo semuanya. Kenapa ya? Udah nak, nggak usah tanya sama saya, tanya sama orang ini, kata saya. Akhirnya anak saya nanya, Mas, ini kenapa Mas? Kok di depan masjid gambarnya sawo? Orang itu jawab, begini Dek, adik tahu enggak, kalau masuk ke masjid, pekerjaan apa yang paling afdol dilakukan di dalam masjid? Maka anak saya jawab, yang paling afdol ya sholat berjamaah. Kata orang tadi, sholat berjamaah yang paling sempurna itu yang gimana Dek? Anak saya jawab, yang lurus safnya. Makanya imam kalau sebelum mimpin sholat itu nengok ke belakang, ngomong, istawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat. Istawu itu dalam ilmu syaraf sering diringkas jadi sawu sufufakum, karena imamnya sering sawu, maka kita tanam pohon sawu. Begitu mau masuk ke masjid, lihat sawu. Nanti di dalam masjid istawu, lurus. Bagus nggak simbol? Bagus nggak simbol? Bagus. Maka acara kayak begini itu ada simbolnya, ada isinya. Simbolnya salat, isinya ngaji. Simbolnya wajib, isinya keadilan. Simbolnya sawo, isinya lurus. Nih. Ini penting nih, ya. Kadang-kadang orang haul itu nggak ikut tahlilannya, Pak. Ini ada loh orang begitu itu, apalagi di Jakarta. Itu kalau ada tahlilan, itu ngintip Pak. Kalau tetangganya tahlil itu, kalau belum sampai doa, belum keluar dia. Begitu sudah doa, makanan dibagi, datang dia. Duduk begitu, nanti ditanya sama istrinya, abang dari mana? Haul katanya. Dapat apa di situ? Nggak dapat. Karena haul itu sejatinya cuma apa itu? Simbol. Yang paling utama dan yang pertama itu doa bapak ibu yang disampaikan kepada para almarhum, dan itu yang didorong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting Bu, ini penting banget. Kuburan ini kata Rasulullah, ini menentukan bahagia dan tidak bahagianya ibu di akhirat. Dulu Sayyidina Utsman, ini khalifah yang ketiga sekaligus menantu kesayangan Rasulullah. Sayyidina Utsman itu istrinya Bu, dua-duanya anak Nabi, menikah dengan Ruqayyah, begitu wafat dikasih Ummi Kulsum. Jadi Nabi itu jadi mertuanya Sayyidina Utsman atas 2 anak perempuannya. Ini kan berarti Sayyidina Utsman orang hebat nih.
Kalau kita kan jadi mertua kadang kesel juga, kenapa gua ngambil mantu nih, kan begitu. Begitu anak kita minta cerai, emang dari dulu bapak kepengen gue cerai sama dia, kan begitu. Kalau Nabi enggak, Pak. Utsman ini hebat. Sayyidina Utsman bin Affan ini, itu kalau lewat kuburan itu mesti nangis. Kata sahabat-sahabat yang lain, mabika ya Utsman, kenapa kamu kalau lihat kuburan itu kok selalu apa itu nangis, bahkan merasakan ketakutan yang luar biasa? Kata Sayyidina Utsman, al-qabru itu awwalu manzilatin min manazil akhirah, fa inna jafihi fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju fihi fama ba'dahu asyaddu minhu. Kuburan ini, kata Sayyidina Utsman, kalau kita nanti mati masuk ke dalam kuburan, maka itu adalah awal pemberhentian. Bapak kayak naik kereta api itu dari Jakarta ke Surabaya, kan dari Jakarta keretanya berhenti di Cirebon, dari Cirebon berhenti di Tegal, dari Tegal berhenti di Pekalongan, sampai nanti Semarang, terus berhenti di Cepu, terus berhenti lagi di Surabaya. Kata Sayyidina Utsman, untuk bertemu dengan Allah dan surganya itu banyak stasiun. Stasiun yang pertama mati. Bu, ibu mau masuk surga enggak? Tahu enggak syaratnya masuk surga? Bu, syarat pertama masuk surga apa? Mati. Ibu sholat, puasa, zakat, enggak mati-mati masuk surga. Jadi syarat masuk surga, ibu mau masuk surga enggak? Mau mati enggak? Aneh. Bu, ibu mau masuk surga enggak? Ibu kangen sama Allah enggak? Syaratnya ke Allah, syaratnya ke surga, mati. Ibu mau masuk surga? Mau mati? Ini malaikat denger bingung. Kalau bahasa Jawa Surabaya, opo karepe wong Suradadi ki opo? Dis mau surga iya, mati bener. Bu, salah jawabnya. Masuk surga mau, mati mau, tapi jangan sekarang gitu. Nah, kalau ibu nggak mau mati repot. Ayo ibu, ya Allah panjangkan umur saya. Malaikat amin, dikasih umur 1000 tahun. Apa enggak bingung, Bu? Ibu kalau umur 1000 tahun, anaknya pasti udah mati, Bu. Cucunya mati, cicitnya apa di bawahnya cicit? Curut. Ya. Sampai ke mau mati, ibu lalu mau hidup dengan siapa? Kalau ibu umurnya 1000 tahun, sekarang tahun 2025, berarti 1000 tahun yang lalu itu tahun 1025. Itu Majapahit belum ada, Bu. Ibu masih hidup tengah hutan, apa-apa naik kuda, bangun lihat Pak Prabowo. Kira-kira bingung enggak? 1000 tahun kita semua ini pasti mati. Kata Sayyidina Utsman, untuk masuk surga, untuk bertemu dengan Allah, stasiunnya banyak. Yang pertama mati. Setelah mati, stasiun kedua kuburan. Kata Sayyidina Utsman, kenapa saya nangis kalau lihat kuburan ini? Karena kalau saya selamat di kuburan, ditanya nih Bu sama malaikat di kuburan nanti ini, siapa nama malaikatnya? Mungkar wa Nakir. Nanya dia, man rabbuka? Ini aneh lagi, ini ujian tapi sudah dibocorin sama Allah. Soalnya dibocorin, jawabannya dibocorin. Rasanya bapak-bapak nih, kalau sekarang ujian praktek sama saya, lulus semua, Pak. Coba saya malaikatnya, bapak jenazahnya ya. Saya tanya sama bapak, man rabbuka? Jawabannya Allahu Rabbi. Hafal nggak, Bu? Hafal. Ini kata Sayyidina Utsman, ini ujian yang aneh. Soalnya dibocorin, jawabannya dihafal, tapi menentukan masa depan. Ibu bisa jawab lancar di situ, lurus ke surga. Kalau ibu di kuburan sudah tidak bisa jawab,
maka jangan berharap Bu bertemu dengan hisab, bertemu dengan padang mahsyar, bertemu dengan siratal mustaqim. Itu semuanya jauh lebih sulit. Maka hari ini kita datang ke sini, ini loh. Nanti kalau sudah dikubur Bu, ini kira-kira nasib kita kayak apa? Ini penting. Dulu guru saya punya cerita. Saya punya guru dulu di Syria, almarhum Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau itu pernah ngasih nasihat, cerita. Kata beliau, dulu di Syria itu ada anak muda itu nyeret jenazah Pak. Biasanya orang kalau mau dikubur itu kan jenazahnya dinaikkan di keranda. Apa kata orang Tegal? Apa? Katil. Ya Allah, namanya katil. Katil itu kalau kata orang Malaysia kamar. Ditaruh di atas katil, kan digotong rame-rame Pak. Ini enggak. Jenazahnya itu ditaruh di atas kayu. Nggak ada orang yang mau gotong, diseret sama anaknya. Jadi anaknya itu pakai tali, nyeret jenazahnya. Datang orang Badui. Orang Badui itu kebetulan ketemu. Nanya, nah ini siapa yang kamu seret-seret ini? Bapak saya. Orang kampung, apa namanya desa ini? Kampung. Sida. Saya agak bingung sama orang Tegal nih. Ini orang Jawa apa orang Sunda? Saya tadi nanya, ini Suradadi apa Surodadi? Nah ya kan Suradadi ya. Padahal kalau Jawa biasanya tapi ini setengah Jawa setengah Sunda ini kan. Ini namanya Sidaharja. Kayak ada orang nauzubillah, ini bapaknya tuh diseret Pak, mau ke kuburan di Sidaharja. Maka kata orang Badui ini yang datang dari mana, orang yang suka muter-muter itu, nah ini siapa? Ini bapak saya. Loh, itu orang kampung Sidaharja gimana sih? Ini yang namanya ngurus jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Kalau ndak ada yang mau nguruskan orang sekampung dosa. Kata anak tadi, enggak Pak, yang dosa bukan orang kampung, bapak saya. Loh kenapa? Bapak saya ini sejahat-jahatnya orang di Tegal nih bapak saya. Semua dosa pernah dikerjakan oleh bapak saya. Bapak saya itu kalau lihat perempuan, mau perawan, mau janda, mau nenek-nenek, sikat. Ini kejahatannya luar biasa. Nyolong sendal sampai nyolong motor sudah. Minum-minuman keras sudah. Bapak saya sejahat-jahatnya orang. Maka ndak ada orang kampung yang mau ngurus jenazah bapak saya ini nggak ada. Maka terpaksa saya sendiri yang ngurus. Farok kokol berrojul. Maka orang Badui tadi itu yang ketemu ndak sengaja di jalan itu hatinya kasihan Pak. Ya Allah kata orang ini, bagaimanapun kan agama mengajarkan walaqad karramna bani Adam. Semua anak Adam, jangankan yang seagama, yang non muslim pun itu berhak untuk mendapatkan penghormatan ketika dia dibawa ke alam kubur. Nggak boleh ngubur manusia itu kayak ngubur apa itu? Kucing, nggak boleh. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam. Karena dia kasihan, ngomong sama anak tadi, ya sudah nak, ayo kita gotong berdua, jangan diseret. Kamu di depan, saya di belakang, digotong. Begitu sampai di kuburan, anaknya macul gali kubur itu, terus orang Badui ini bilang, kamu yang di atas, saya yang di bawah. Kata orang Jawa, saya enggak bisa Jawa Tengah, Jawa Timuran, Surabaya itu bilang, anaknya yang gotong di atas tanah, si Badui ini di dalam kuburan nampani. Tahu nampani? Apa nampani itu? Paham? Ya, nampani. Jadi jenazah itu kalau tadi kan bisa bayangin kalau sendirian, mungkin dilempar ke kuburan. Karena ada yang gendong dia, yang Badui ini masuk di liang kubur itu nampani. Begitu nampani, ya biasa di menghadap kiblat, tadi pocongnya dibuka, kemudian dikubur biasa. Selesai ngubur salaman, ya sudah nak ya, saya sudah selesai. Oh ya Pak, terima kasih nggih, pergi. Malam harinya, ini menarik Pak. Malam harinya anaknya ini mimpi ketemu bapaknya. Padahal bapaknya ini sejahat-jahatnya. Tiba-tiba dalam mimpinya bapaknya itu pakai baju putih bersih wangi sorbanan kayak
kayak Sunan Kalijaga, Pak. Ini, ya Allah, bapak saya sorbanan, pakai sarung, pakai baju putih, wong selama hidupnya ndak pernah punya sarung, ndak pernah sholat, ndak pernah ke masjid. Kok bapak bagus betul? Maka dia refleks nanya, ma fa'alallahu bika, Pak, bapak di kuburan itu apa yang Allah berikan kepada bapak? Bapaknya jawab dalam mimpi itu, khairan, Allah itu baik sama saya. Kebangun anaknya, Masya Allah. Kebangun kenapa? Karena dia terganggu. Dia membayangkan bapaknya sekarang itu sedang direbus sama malaikat. Mungkin dimutilasi, dipotong-potong, digebukin, disiksa. Bagaimana mungkin tiba-tiba dalam mimpi bapaknya itu ngomong saya baik-baik saja. Maka dia terbangun tuh, alah bunga tidur nih, kebanyakan mikirin dosanya bapak, maka tidur lagi. Besoknya mimpi lagi, malah hebat, bapaknya pakai sarung naik Yamaha NMAX. Ini Yamaha NMAX-nya dari saya, Pak Dewan, ya kan? Guru saya tidak bilang Yamaha NMAX, ya tentu motor di sana. Ini naik Yamaha, Masya Allah, bapaknya putih bersih, Yamaha NMAX-nya putih bersih. Maka ditanya sama orang tadi itu, Pak, ini malam kedua di kuburan, kok bisa punya Yamaha NMAX? Dikasih cash sama Jibril. Bapak masih kredit, padahal udah sholat 10 tahun, tapi kreditnya nggak sembuh-sembuh, kan begitu. Ini saya dapat motor, Masya Allah, kok bisa? Kebangun lagi. Ya Allah, kebanyakan mikirin bapak nih katanya. Akhirnya mikir begitu, dia tidak percaya, Bu. Tidur lagi besoknya, mimpi lagi. Sekarang bapaknya bawa Innova, gemuk, putih, bersih. Dia tanya, ya Pak, jujur Pak, ma fa'alallahu bika. Maka kata bapak tadi, khairan. Di sini anaknya tuh dalam mimpi nanya, kok bisa sholat enggak, puasa enggak pernah, godain janda tiap hari, kan gitu. Kok bisa Allah ngasih bapak kayak begini? Lihat tuh, kata bapak tadi polos, bidu'ai zakar rajul. Dalam mimpi itu bapak tadi nunjuk badui yang masuk ke kuburan, nampani jenazahnya. Saya bisa begini ini itu karena doanya badui tadi. Maka begitu bangun dia cari badui tadi. Baduinya udah jalan kemana-mana, asalnya ngubur di Sidaharja, baduinya udah sampai Semarang. Dicari-cari berbulan-bulan, pokoknya dia terobsesi. Saya dalam hidup ini harus ketemu sama badui tadi. Dia cari mukanya itu, dia ingat betul. Ketemu di tempat yang sudah jauh, melalui masa yang sudah panjang. Begitu bertemu, dia panggil orang tadi, Pak. Dia udah lupa nih, kamu siapa katanya? Saya Pak, dulu anak muda yang nyeret mayat. Oh, yang bapakmu bajingan itu? Iya, benda enak itu. Yang bapakmu katanya bajingan kampung itu? Iya Pak. Ada apa lagi? Katanya. Saya mau nanya Pak. Ya, ini penting Pak. Saya mau nanya Pak. Waktu bapak dulu nampani jenazah bapak saya, masukkan ke kuburan, bapak doa? Iya, saya doakan. Doa apa? Ini catat Pak. Doa itu kata guru saya, itu tidak harus redaksinya bagus. Doa itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Doa itu tidak harus nyontoh persis apa yang diajarkan kiai, tidak harus. Tapi doa itu yang paling utama, syarat untuk diterima oleh Allah itu menyatunya hati dan perasaan bapak kepada penghambaan kepada Allah. Lihat. Maka orang tadi nanya sama badui, doanya apa? Nih, doanya kata badui tadi, saya tidak doa apa-apa, saya bukan kiai. Saya tidak doa apa-apa, saya tidak bisa ngaji. Maksa dia. Tapi bapak doakan kan? Iya, saya doakan. Doa apa? Begini, ini Pak penting. Waktu kamu cerita bapakmu itu bajingan, saya itu kepikiran, kayak apa nanti bapakmu masuk kuburan ini? Kalau sudah masuk kuburan hancur, lalu bagaimana nanti dihisab? Bagaimana nanti di mizan? Bagaimana di sirat? Saya kepikiran tuh, saya kasihan. Maka waktu saya letakkan jenazah itu, saya itu nggak doa,
tapi ngomong sama Allah. Nih Pak, perasaan bahwa Allah itu maha dekat, bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu maha rahman, maha rahim, itu nanti yang bisa menjamin doa Bapak dikabulkan oleh Allah. Kata anak tadi, ngomong apa Pak? Begini, saya ngomong sama Allah gini, Allahumma, ya Allah, ana abdukal fakir, saya ini semiskin-miskinnya orang. Di Tegal, nih ibarat Tegal, nggak ada orang yang lebih miskin dari saya. Saya ini paling miskinnya orang di Tegal, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Tapi semiskin-miskinnya saya, idza ma ja'ani dhaifun, kalau saya kedatangan tamu, saya semiskin-miskinnya nggak punya uang nih. Kalau ada tamu datang ke rumah saya, akramtuhu, saya hormati. Sekalipun saya ini tidak punya uang, tapi datang tamu, saya akan lari ke tetangga cari utangan untuk beli sate kambing cempek lembu. Jangan kambing tua Pak, tamunya kasihan ya kan. Saya ini kalau tidak punya uang, semiskin-miskinnya saya, tapi kalau saya kedatangan tamu, walaupun saya harus hutang, saya harus pinjam, akramtuhu, saya hormati tamu saya. Wahada, jenazah ini ya Allah, tamumu di alam barzah. Kalau saya yang miskin bisa menghormati, menjamu tamu saya, wa anta akramul akramin, engkau ya Allah jauh lebih kaya, jauh lebih dermawan, jauh lebih mulia dari saya. Kalau saya yang hina bisa menghormati tamu saya, apalagi Allah. Ini catat Bu, nanti kalau mati nih ya, bapak-bapak nih semua nih, kalau mati nih, pikirin siapa yang naruh kita di kuburan. Jangan percaya sama tukang kuburan. Apalagi di kota, di Jakarta itu Pak, kuburan itu pakai duit. Maka santri saya itu pernah nanya, guru, kuburan itu dunia apa akhirat ya? Loh kenapa nah? Soalnya kakek saya dikubur di Jakarta itu setahun harus bayar 400.000 Pak. Kalau nggak bayar 400.000 diisi orang lain. Kenapa? Dihitung sewa. Maka santri saya nanya, kuburan ini dunia apa akhirat? Kalau dunia sudah nggak ada KTP-nya, kalau dunia sudah ada surat kematian, kalau akhirat masa iya sampai akhirat bayar kontrakan, kan begitu. Nah, hati-hati Pak, di kota besar itu kadang-kadang anaknya nggak diajarin agama, nggak ngerti talqin, nggak tahu tahlil, yang ngubur tukang kuburan, biasanya nego harga. Kamu berapa ngubur kakek nih? Biasanya orang Jakarta tuh main ngomong aja Pak, 1 juta dah katanya, 1 juta beres, kakek lu gua antar ke akhirat. Ditawar, gimana kalau 100.000? Mungkin seminggu itu nggak banyak orang mati, pemasukan lagi sepi. Oh, udahlah, daripada nggak dapat 100.000, iya. Tahu dilempar jenazah kakek bapak, mungkin ditendang pakai, masuk loh 100.000 mau dihormati, kan begitu. Padahal Bu, itu detik yang paling menentukan masa depan ibu. Ibu bisa kehilangan harta sekarang, tapi harta bisa dicari. Pak polisi mungkin bisa kehilangan jabatan, tapi jabatan itu masih bisa dicari. Saya mungkin banyak kehilangan kesempatan, tapi kesempatan itu mungkin datang lagi. Tapi ini cuma sekali. Nabi ngajarin, jenazah yang ditaruh, bismillahi wado'naka wa ala millati rasulillahi salamnaka. Ya Allah, bismillah, dengan namamu saya taruh jenazah ini, wa ala millati rasulillah, punya kartu anggota partainya Rasulullah saya serahkan. Nanti Pak Dewan, di akhirat partai itu tinggal 2, partai Allah dengan partai setan gitu. Partainya Allah yang baik-baik nih, yang sholat, yang puasa, yang ceramah nggak pakai tarif. Ada juga kiai aneh-aneh. Ada kiai sekarang tuh kayak taksi Bu, ada tarifnya jauh dekat, pakai DP kayak kredit lagi, masya Allah. Itu kiai kayak gitu tuh kiai kreditan gitu ya.
Itu kiai kayak gitu nanti gabung sama partai setan itu. Pejabat yang nyusahin rakyat itu partainya partai setan, koalisinya, pemimpinnya iblis, insya Allah ke neraka. Tapi yang jujur, yang bersih, yang mengedepankan rakyat, partainya Allah, insya Allah masuk ke dalam surga. Nanti pikirin Bu, siapa yang meletakkan itu di pertama kali dan siapa yang mau berdoa dengan tulus kalau bukan orang yang punya ikatan emosional dengan kita. Nih Bu, doa itu tidak harus orang yang hebat, tidak harus Ibu nanti yang doakan saya Kiai A, Kiai B, tidak harus. Yang harus Ibu ingat, Bapak ingat, yang doa ini orang yang tulus menyayangi Bapak, yang bisa berdoa lahir dari rasa cintanya kepada yang mati dan rasa percayanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu Pak, yang penting Bapak mengerti apa yang diminta dan kepada siapa Bapak meminta. Jadi tidak penting doa itu panjang-panjang. Ini kadang ada orang umroh itu diajarin doanya panjang-panjang sama dia. Waktu manasik di Tegal hafal, begitu ketemu Ka'bah bubar gitu. Bener kan? Doanya panjang-panjang. Padahal ada orang Bu nanti doa di makam Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke makam Rasulullah. Itu tempat yang paling afdol, yang paling bagus untuk Ibu bertawassul, berdoa depan Rasulullah. Ada orang Bu, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami itu punya buku namanya Al-Jauharul Munazzam fi Ziyaratin Nabiyil Mu'azzam, tata cara ziarah ke makam Rasulullah. Ada orang di depan makam Nabi itu doanya unik, doanya unik. Tapi nanti semua ulama Madinah mimpi didatangi Rasulullah dan dikasih tahu kalau orang ini masuk surga. Jadi ada orang datang gini, ini orang kayak saya nih, dosanya banyak. Begitu di depan makam Nabi itu nggak pakai Allahumma ghfirli warhamni, enggak, Rabbana dzolamna, enggak. Dia ngomong sama Allah, ngomongnya antik Bu ya. Allahumma ya Allah, inna hadza, yang di kuburan ini habibuka, kekasihmu kan Nabi Muhammad, wa ana abduka, yang berdiri depan makam Nabi itu abduka, hambamu, wa bainana, di antara Nabi dan saya pasti ada orang ketiga namanya setan. Kita waktu pengajian gini kan ada setannya. Setannya kadang-kadang merek Samsung, setannya kadang-kadang merek Oppo, ya kan? Kadang-kadang merek Vivo. Kiainya ngaji semangat-semangat, jamaahnya tak WhatsApp teman-temannya. Ada nggak yang begitu? Nih, kata orang ini, Allahumma ya Allah, inna hadza habibuka, yang di kuburan ini kekasihku, wa ana, saya hambamu, wa bainana, di antara kekasih dan hambamu ada setan. Siapa setan? Aduka, musuhku. Fa'in ghafartali, nih ini nggak pakai doa surat. Fa'in ghafartali, kalau engkau ampuni dosa saya nih, dosa Faiz nih, kiai akhir zaman ya, kiai-kiai nggak bener nih model saya ini, bukan kiai-kiai dulu. Kalau engkau ampuni saya yang brengsek ini ya Allah, fariha, maka Nabi Muhammad bahagia. Kenapa Nabi Muhammad bahagia? Karena umatnya masuk surga. Karena Rasulullah itu dalam banyak hadis bicara, inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, saya kepengen, kata Nabi, nanti di surga itu koalisinya paling besar. Jadi partai Nabi itu partai besar ya. Kata Nabi, supaya partai saya paling besar di surga, saya itu memohon kepada Allah supaya umat saya paling banyak masuk ke dalam surga. Maka kata orang tadi, kalau saya nih ya Allah yang banyak dosanya engkau ampuni, maka Nabi Muhammad bahagia. Karena nanti saya masuk surga, Nabi Muhammad bangga umatnya masuk ke dalam surga. Dan pasti kalau saya masuk surga, Nabi ketawa, setan nangis karena gagal membawa saya masuk ke surga, masuk ke neraka. Fa'ilam taghfirli, unik nih, kalau engkau tidak mau ampuni saya ya Allah, ya saya punya kuasa apa? Uang kekuasaan itu ada di engkau. Tapi
kalau engkau tidak ampuni saya masuk neraka, Rasulullah sedih, saya hancur, setan ketawa. Lihat nih, ini kan doa sambil ngancam Allah, Pak. Paham? Ini doa kalau bahasa kerennya mengintimidasi. Allah mau nabi yang seneng apa setan yang seneng? Allah kepengen setan yang sedih apa nabi yang nangis? Kalau Allah kepengen nabi seneng setan nangis, bawa saya ke surga. Tapi kalau Allah ridho, Rasulullah nangis, setan ketawa, lempar saya ke neraka. Habis doa gitu pulang orang. Ulama di Madinah, kata Imam Ibnu Hajar, itu malamnya mimpi didatangi Rasulullah. Nabi itu nunjuk orang tadi. Kata Nabi, ilhaqil Arabiyah, cari orang ini. Kata Nabi, kalau Nabi yang datang tuh betul-betul Nabi, Pak. Kalau yang datang itu menteri, itu bunga tidur. Ya, biasanya bapak kebanyakan hutang, ya kebanyakan pikiran, ya belum punya uang, mimpi kedatangan Pak Dewan, kedatangan Bupati, itu bunga tidur. Tapi kalau Rasulullah itu betul-betul Rasulullah, maka semua kiai itu nyari orang ini. Kenapa? Karena Nabi katakan ilhaqil a'rabiyah, cari orang itu, fabashirhu, kasih kabar gembira bi annallaha, Allah sudah ghafara lahu. Jadi paham ibu-ibu? Hal sekarang yang paling penting mendoakan. Hari ini kita mendoakan, mungkin besok kita didoakan. Kalau kita sekarang rajin mendoakan orang, mudah-mudahan saat kita menjadi seperti mereka di alam kubur, akan banyak doa yang sampai kepada kita. Sebanyak dulu kita juga sering menyampaikan doa kepada mereka yang sudah wafat. Jadi ini haulnya baru sampai sini, ya, baru perjalanan di alam kubur, ya. Perjalanan selanjutnya kalau bapak ngundang saya lagi, ya. Kan gitu. Kalau nanti saya terangkan semua sampai asar, ndak sholat duhur, haulnya dapat pahala, ndak sholatnya dapat dosa. Itu namanya orang pinter separuh, banyak gobloknya. Kenapa? Rajin datang ke pengajian tapi ninggalin. Nih, jangan lupa Bu, ngaji sampai sore, suaminya begitu pulang dari sawah ndak ada makanan. Kok ndak ada nasi, Dinda? Tadi saya Pak habis ngaji ikhlas. Ikhlas itu adalah kepasrahan kepada Allah. Ada yang dimakan ikhlas, ada yang ndak dimakan ikhlas. Istri kayak begitu rendem Pak di sumur 7 hari 7 malam. Kenapa? Ngaji itu bagus, tapi menjalani kewajiban sebagai istri itu hukumnya wajib. Bapak ngaji bagus, tapi ke sawah hukumnya wajib. Jangan istrinya terus diajarin yang enggak. Ada nih orang istrinya dipaksa puasa Daud, sehari puasa sehari makan, sehari puasa sehari makan. Boleh nggak? Boleh, asal uang belanjanya tetap. Nih suami kita, suami akhir zaman ini, karena nggak mau ngasih uang sama istrinya disuruh puasa. Mbak, belanja beras udah puasa. Bapak puasa tiap hari boleh nggak? Boleh. Walaupun yang paling afdol itu puasa Daud, sehari puasa. Seandainya bapak mau tirakat puasa beneran, boleh nggak? Boleh. Tapi nyuruh istrinya kayak bapak, nggak boleh. Itu bukan suami soleh, itu suami pelit. Itu bukan suami soleh, itu suami tidak bertanggung. Maka ngajinya sampai sini, pulang ingat, haul itu cuma simbol.
seperti simbol salak yang mendorong kita ngaji, seperti simbol pohon sawo yang membuat kita lurus softnya. Haul itu tadi kata Kiai Dawam mengingatkan kita kepada kematian. Setelah mati, yang pertama yang dibutuhkan itu adalah doa dari yang hidup dikirimkan kepada yang sudah wafat. Doa-doa itulah yang paling diharapkan kelak untuk kita bisa bertemu dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di makbaroh ini, hadirnya kita di acara haul ini, Allah jadikan sebagai tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke majelis ini nanti menjadi amalan kita yang mendatangkan ridho Allah saat kita masuk ke alam barzahnya. Mudah-mudahan semua ahli kubur yang ada di makam ini, yang nama-namanya kita baca dan kita doakan arwah-arwah mereka, mudah-mudahan mereka dilapangkan kehidupannya di alam kubur. Mudah-mudahan mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dan berkumpul dengan para nabi, dengan para anbiya wal mursalin wassalihin wasyuhada, dengan para orang-orang yang soleh bersama dzurriyyah dan kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.